Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM is musik terbaik. Talk show hari ini. Saya mau ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, suaranya terlalu merdu ini ya. Ini ada perempuan-perempuan hebat ya, Kartini Masakini yang sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Selamat pagi, ada Mbak Dwi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dwi, apa kabar pagi hari ini Mbak Dwi? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak Dwi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga Mbak Wulan ya, Mbak Wulan ini pendampingnya Mbak Dwi ya. Iya. Ini kayaknya kemana-mana berdua. Iya. Solomit ya. Oke, Mbak Dwi, ini konselagresnya Mbak Dwi ini adalah dari Depot Tanggamus ya. Iya. Oke, Mbak Dwi adalah ownernya di sini? Bukan, saya penanggung jawab sekaligus yang menggerakkan. Oh gitu, penanggung jawab dan juga yang menggerakkan gitu ya. Iya. Oke. Berarti Mbak Dwi paling lama dong di sini? Iya. Sudah berapa tahun Mbak Dwi? Dari awal buka dari tahun 2017 ya? Iya. Mbak Dwi sudah di situ? Iya. Sudah dipercaya sama ownernya? Iya. Wih, gokil. Masih saudara? Bukan. Oh bukan ya? Penggerak, nah artinya penggerak itu apa Mbak Dwi? Penggerak di sini segala sesuatu mengenai depot, mulai dari promosi, depot itu berdiri, bagaimana harusnya gimana, lalu untuk bertanggung jawab terhadap masa, karyawan, pelayanan. Lebih ke ini ya, Semuanya ya, iya. Manajerial. Wih, gokil. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Dwi, Depot Tanggamus ini apa sih? Kenapa namanya adalah Tanggamus gitu? Mungkin Mbak Dwi tahulah sejarahnya. Gitu. Waktu itu kita sama-sama memilih nama tapi tidak ketemu. Akhirnya ya sudah sederhana saja. Namanya sesuai dengan jalan, yaitu Jalan Tanggamus. Jalan Tanggamus 31. Oke. Dan itu satu-satunya nama Tanggamus di situ. Mungkin ada selain Depot atau mungkin kontra atau apa namanya Tanggamus itu ada gak? Saya kira enggak ada ya. Enggak ada ya? Iya. Yang menggunakan nama jalan untuk usaha hanya kuliner Tanggamus ini. Iya, Wih, iya, keren mungkin. banget. Ini bisa di ini dipatenkan ya. Gitu ya. Oke, dan Depot Tanggamus artinya emang ini di Jalan Tanggamus ya. Jalan nomor Tanggamus 31. Nomor 31. Ya, sebenarnya arahnya ke arah Jalan Gede. Depannya Bebek Dulur itu. Tapi karena letaknya satu rumah dengan Jalan Tanggamus 31, ya sudah kita pakai nama Tanggamus gitu aja. Oke, ini tahun 2017. Iya. Gitu ya. Ini lumayan lah ya kalau untuk usaha sudah ya sekian tahun. Berapa tahun ya berarti ya? 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya? Lebih 3 tahun. Oke. Nah, karena filosofinya diambil dari jalan karena kebingungan untuk mengambil nama. Saya pikir sudahlah, sederhana aja. Yang penting itu tadi, kalau kita sudah merasakan enggak apalah sebuah nama, tapi kan rasanya kalau kita masuk ke Tanggamus, pastilah ya, rasa nomor 1 kalau di resto ya. Iya. Dan nama Tanggamus sendiri sesuai dengan jalan, artinya karena memang diambil dari Jalan Tanggamus gitu ya. Kan biasanya orang itu mengambil nama dari sebuah brand, entah itu apapun ya. Biasanya kan berkaitan dengan produk yang dijualkan gitu ya. Iya. Tapi ini uniknya adalah menggunakan nama jalan saja yang paling sederhana gitu ya. Yang penting rasanya tadi konselagresnya. Nah, ini sudah 3 tahun dibuka, artinya kalau usia usaha ini masih muda. Masih TK lah ya. Masih playgroup. Masih playgroup lah ya. Oke, ini seperti apa perkembangan dari Depot Tanggamus sendiri sejauh ini Mbak Dwi? Ya, dari awal buka kita, kalau dari penilaian saya sendiri, pertama kita ya cukuplah lumayan dari dari omset, lalu dari pelanggan, lalu dari mereka yang pernah datang ke Tanggamus memberikan respon yang baik. Nah, itu kita pertahankan. Nah, ya memang segala usaha itu ada naik, ada turun, tapi kita berusaha untuk ya sabar, konsisten.
namanya kalau usaha ingin terus, kita kan konsisten. Iya. Ya, dengan apa yang segala kritik, saran, apapun. Nah, kita berusaha untuk memperbaiki. Kalau misalnya masakannya seperti ini, hari ini seperti ini. Loh, kemarin kok seperti itu. Nah, gitu. Pernah terjadi kayak gitu ya? Sering dan kita menyikapinya dengan ya kita minta maaf, lalu memperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Itu sering. Dan kebetulan pelanggan kami mereka orang yang benar-benar ya saya pikir baik ya, sering memberikan saran, lalu lewat WA ada info apa mereka memberikan kita solusi gini, Mbak masakannya gini, Mbak gimana kalau, nah seperti itu. Jadi itu kita terima dengan hati yang baik ya, ternyata pelanggan kita masih punya respon dengan kita. Nah, seperti itu kita terima dan benar-benar kita hargai dan kita pertahankan. Jadi artinya memang pelanggan itu juga bagian dari restoran juga gitu ya? Bagian dari usaha kita. Betul. Iya. Karena memang nggak ada mereka nggak akan jalan. Nah, betul. Jadi apa yang mereka kritisi, apa yang mereka ini minta perbaikan terhadap usaha kita, seharusnya kita juga merespon dengan baik gitu ya. Selama itu adalah hal yang positif. Iya, betul. Bagus banget. Jadi karena kadang ini ya orang-orang yang baru buka usaha gitu ya, Mbak Tu ya, biasanya mereka ini dapat kritikan udah langsung down, betul. Ini mungkin ada sedikit ya gambaran supaya mereka ini bisa semangat gitu kan, yang baru buka usaha kalau menerima kritikan itu supaya tidak down itu kayak gimana menyikapinya? Begini, ketika misalnya hari ini kita memasak, ada pesanan, lalu besok kita dengan pesanan yang sama, rasanya beda kan? Kalau namanya koki ya, koki. Nah, koki itu sering memasak dan sering mencicipi masakan. Betul. Nah, pastinya kadang lidahnya itu terlalu jadi beda, rasanya beda. Rasanya beda ya. Yang bertanggung jawab untuk mencicipi bukan koki saja kalau di tempat saya. Jadi karyawan bisa mencicipinya. Coba ini dicicipi. Nah, kita nggak menutup kemungkinan kalau misalnya antara rasa karyawan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Akhirnya ada orang ketiga, yaitu saya. Yang terakhir. Terakhir saya. Saya rasakan, ternyata benar katanya. Kan kita harus konsisten ya. Kalau rasanya memang seperti ini, nah itu koki saya marahi. Pak, ini rasanya gini. Oh ya, akhirnya kita nggak usah bilang rugi kalau nanti. Jangan, tapi berikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Pelanggan kalau kemarin beli, sekarang beli lagi, itu artinya mereka cocok dengan masakan kita. Nah, dan rasa yang kemarin juga harusnya sama dengan yang sekarang. Nah, itu untuk mempertahankannya. Betul. Nah, jadi pelanggan merasa puas. Kalaupun misalnya pelanggan namanya lidahnya orang, ternyata mereka ada tamu, tapi kok gini ya rasanya. Nah, mereka dengan ya kebetulan dari pelanggan kami, mereka dengan senang hati itu selalu menyampaikan lewat WA. Mbak, rasanya kok seperti ini. Oh iya Bu, maaf Bu. Dan saya pun tidak keberatan kalau misalnya masakan kami tidak sesuai dan kami menggantinya. Oh gitu ya. Seperti itu. Wow. Super sekali Konselang Gracia. Ini bisa sampai diganti loh makanannya. Jadi beda rasa pun bisa diganti ya. Karena pelanggan kan ada ya banyak watak orang yang mereka cuma untuk kadang-kadang untuk mengetes kita. Benar. Gimana sih kalau depot tanggamus tak ginikan. Oke. Itu kan bisa saja toh. Nah, jadi oh iya Bu, kemarin banyak komplain seperti ini, saya sikapi dengan baik. Oh iya Bu, maaf kalau memang Ibu tidak berkenan, kami akan menggantinya. Nah, seperti itu. Nah, itu cara kami untuk mempertahankan pelayanan depot tanggamus. Wih, keren sekali Konselang Gracia. Tapi jangan coba-coba ya, karena yang menipu tuh pasti akan mendapatkan balasannya juga nantinya. Oke, jadi depot Tanggamus ini berada di Jalan Tanggamus nomor 31. Nah, kalau ada ini pesanan gitu ya, berarti artinya ada delivery order juga ya? Iya.
betul. Oke, lewat WhatsApp itu. Lewat WhatsApp kita pakai Grab, pakai GoFood, Gojek. Semuanya ada ya? Ya, ada Malanggo juga kita rangkul. Oke. Jadi artinya di rumah pun bisa memindahkan menunya ke rumah gitu ya, Iya, betul. lewat aplikasi online gitu ya. Oke, dan ini sudah ada cabangnya atau memang fokus di situ aja, Mbak? Kita masih fokus di sini dulu. Karena ya itu tadi kita masih playgroup. Ya masih playgroup ya. Iya. Belum kemana-mana ya, Iya. jadi masih playgroup. Kalau misalkan ada yang mau, wah ini cocok nih sama menu-menunya nih, ini mau buka lagi nih, saya mau franchise gini, bisa nggak kira-kira? Berhubung saya bukan owner ya, Masih belum bisa menjawab belum ya. bisa menjawab. Dan kami masih butuh belajar banyak. Oke. Jadi itu tadi salah satu pelayanan terbaik dari Depot Tanggamus Kaunsel Agrasia. Dan ini menunya adalah Chinese food full. Ya, Chinese food, ada masakan Jawa juga. Oh, ada masakan Jawa Iya. juga. Berarti ada nasi goreng Jawa di situ. Nasi goreng Jawa ada. Wih, mantap ini ya. Saya suka itu. Oh. Ya udah nanti coba-coba main ke sana lah pastinya Kaunsel Iya, Agrasia. silakan. Oke, kita akan lanjutkan nanti masih di The Morning Show pagi hari ini. Paling hits dan menginspirasi hanya ada di 982 Sola Gracia FM. Sola Gracia FM kini menjangkau wilayah Malang Raya hingga Kota Batu. Dengan tagline hits musik terbaik, Sola Gracia FM menyajikan lagu-lagu yang enak didengar dan informasi yang inspiratif. Kami siap menjadi media promosi usaha Anda dengan berbagai macam bentuk kerjasama yang menarik dan tepat sasaran serta bentuk iklan yang kreatif dan inovatif akan lebih didengar dan mudah diingat oleh pendengar. Dapatkan harga khusus bulan ini, bonus penayangan, dan bonus free talk show di program seru The Morning Show. Segera hubungi tim marketing kami di 0822 32 66 9977 atau kunjungi studio kami di Villa Puncak Tidar Blok I 9A Malang. 982 Sola Gracia FM siap menjadi mitra sukses Anda. Talk Show hari ini. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia masih di talk show hari ini. Dan masih bersama dengan Depot Tanggamus Malang kawan Sola Gracia. Nah, untuk sosial media ini ditugaskan ke Mbak Ulan ya, bener ya? Iya, Mas. Nah, gimana Mbak Ulan rasanya memposting, ini editing juga? Enggak, kebetulan saya ini langsung ke lapangannya, ke pelanggannya. Oh gitu, langsung ke pelanggan ya? Selain servis di dalam depot. Gitu ya. Itu seperti apa Mbak Ulan? Mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk di dalam depot itu kita mengutamakan servis ke pelanggan itu, selain kita selalu ramah, senyum, juga bisa menjawab semua yang mereka tanyakan waktu makan di dalam depot. Oke. Untuk mereka. Berarti Mbak Dwi ini yang di luar ya artinya ya? Iya. Pelayanannya itu seperti itu gitu Iya, ya? saya yang bergerak di luar, mbaknya ini yang menghandle di dalam. Oke, ini luar dalam berarti ya? Iya. Oke. Terus untuk bukan konten ya, saya bilangnya. Ini ada Instagramnya juga kan? Ada. Ada ya. Mbak Dwi ini gimana? Seperti apa jualan jualan konten juga kan artinya. Iya, betul. Jadi orang melihat terus akhirnya pesan Iya, gitu ya iya. di sosial media. Itu ada timnya sendiri atau bagaimana? Kebetulan saya, suami, sama Mbak Wulan sendiri. Suami saya koki, jadi yang misalnya hari ini setiap hari kita selalu men-share menu. Oke. Men-share menu setiap hari. Jadi kadang kita kasih promo paket. Oh, itu iya. jadi. Karena untuk berjualan kita kan harus tahu apa ya. Orang beli itu karena emosi, karena ketertarikan. Nah, dari gambar itu orang tertarik. Waduh, masakannya ini kelihatannya kok enak. Iya. Dari kelihatan gambar, terus kita kasih promo. Nah, mereka akhirnya terus emosi untuk membeli. Oke. Wah, sampai ke psikologisnya si pembeli ya, keren banget. Artinya foto sangat berpengaruh ya. Sangat betul. Berarti menggunakan kamera khusus kayak gitu? Enggak, kita Fotografer cuman atau jenengan sendiri?
kita cuma pakai HP ya. Oh, yang foto jenengan sendiri ya? Ketika menu itu disajikan, setiap menu itu disajikan, kita lalu posting. Oke, keren. Sorry, tadi ada kata-kata bahwa kokinya adalah suaminya Mbak Dwi. Iya, suami saya sendiri. Oh, makanya berani marahin kalau nggak enak ya. Keren. Sering selalu marah-marah. Gitu di ya? dapur, iya. Oh, iya. Ya karena kita kan tim ya? tim, jadi ya harus seperti itu. Kalau kita diam aja, sungkan lah apa, nah itu jadinya kita nggak bisa ke pelanggan, servisnya nggak bisa masuk ke pelanggan. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih ya, saya mau tanyakan ke Mbak Dwi nih, menjalani usaha kuliner ini tantangannya apa aja? Saya punya modal, saya pengen bisnis kuliner katanya gitu. Ini ada Mas Arif. Iya. Ya. Kalau di era yang sekarang ini ya, Iya, Mas benar. ya sekarang ini, apalagi musim pandemi, Iya, benar. kita itu harus mempunyai sikap yang siap, siap untuk melakukan usaha, siap untuk gagal. Oke. Nah, itu yang kita pikirkan dulu. Mental harus disiapkan. Itu kita siapkan dulu. Lalu untuk memulai usaha apa yang sekiranya masyarakat itu lebih membutuhkan. Oke. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini apa? Jadi kalau kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, otomatis usaha kita itu akan jalan. Iya. Terus selain Jadi itu, harus melihat peluang ya? Ya, peluang itu nomor satu. Oke. Nah, ketika kita sudah berani untuk mempunyai tujuan ya, oh aku mau usaha ini. Nah, usaha ini harus benar-benar kita lihat, betul-betul kita teliti. Usaha ini sekiranya bisa ndak untuk diri saya sendiri, juga usaha itu juga harusnya untuk orang lain, berguna untuk orang lain, untuk semuanya. Jadi tujuan kita itu, kalau kita punya tujuan yang baik, ya insya Allah usaha kita akan jalan. Oke. Jangan bertujuan untuk diri kita sendiri. Ada toh seperti itu? Iya. Nah, saya ingin buka restoran supaya saya punya rumah yang besar. Nanti itu untuk keuntungannya pribadi. sebenarnya untuk pribadi ya. Tapi kalau kita punya tujuan, kok tujuan itu untuk orang lain juga kan? Saya buka restoran. Restoran ini nanti juga bisa menjaring tenaga kerja. Oke. Iya, benar. GoFood, kita bantu GoFood, kita bantu Grab, kita bantu Malanggo misalnya seperti itu. Kita bantu teman kita nggak punya pekerjaan, terus kamu mau nawarin masakan saya, nanti kamu dapat berapa komisi dari gitu ya. Itu juga saya lakukan. Jadi saya ndak akan ndak akan takut kalau misalnya usaha saya itu nantinya tidak berkembang, dan saya yakin. Nah, usaha saya itu punya banyak dukungan. Nah, seperti itu. Dan salah satu yang harus kita lakukan juga spiritual kita. Oh ya. Kita kepada berdoa. yang kuasa ya. Itu nomor satu itu. Iya. Dan kalau menjawab masalah pertanyaan tadi, ya itu tadi, kita harus berani. Harus berani melangkah ya. Yakin. Ya. Gitu. Jadi usahakan bisnis yang akan Anda jalani dengan modal yang Anda punya saat ini bermanfaat juga untuk orang banyak, lain, bukan untuk Anda sendiri gitu ya. Iya. Pasti akan barokah nantinya gitu ya. Betul. Wih, gokil. Thank you banget nih. Mbak Dwi ini sangat spiritualis ya. Enggak juga. juga. Oke, terima kasih Mas Arif ya. Tadi sudah terjawab. Jadi kalau Anda sudah punya modal dan pengen usaha kuliner, tantangannya adalah melangkah ya. Iya. Biasanya berani itu melangkah. berani melangkah. Dan jangan lupa usaha itu untuk orang banyak, bukan untuk Anda sendiri. Kalau untuk Anda sendiri nanti ya dapatnya itu aja gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk orang banyak doa dari mereka. Iya, banyak dukungan. Banyak Mereka dukungan. mendukung. Ya. Oke, ini mantap sekali. Nah, pasang surut sebuah usaha ini pasti sudah dialami juga untuk Tanggamus ya. Iya. Sudah jelas itu ya. Itu seperti apa ini Mbak Dwi yang membuat Tanggamus ini masih bertahan dan semakin eksis gitu ya? Kita bertahan karena pelanggan ya. Ketika kita sepi, oh mungkin ya tadi kita menyikapi kenapa kok sepi. Nah, kita tahu bahwa sepi itu bukan, saya sikapinya seperti ini. Sepi itu apa karena pelanggan tidak mau dengan masakan kita. Oke. Nah, itu kita
koreksi. Lalu sepi apa karena keadaan? Maksudnya dengan kondisi yang seperti ini, orang takut untuk makan di depot, nah seperti itu. Lalu sepi itu karena rasa kita menurun atau gimana? Nah itu kita sikapi bagaimana caranya. Kalau dengan keadaan ini ya sudah kita ambil langkah misalnya ya tadi dengan paket menu hemat. Nah, saya kurangi harga kita diskon harga ke pelanggan seperti itu. Iya. Nah, sama kayak radio juga ya. Kita turun harga juga untuk iklan. Gitu. Jadi ketahuan gitu ya. Tapi kayaknya hampir semua pelayanan usaha tuh kayak gitu ya, Mbak. Jadi artinya supaya pelanggan ini tertarik kepada kita juga harus pandai-pandai untuk mengatur strategi juga gitu ya. Iya, kita harus bisa berinovasi, kreatif. Gimana caranya? Dan kita nggak boleh putus asa. Ya benar-benar. Sekali kita putus asa, kok sepi, wis tutup aja. Ya, akhirnya hancur kan perusahaan. Iya, dan itu akan menyakiti banyak orang. Iya, betul. Iya. Ownernya dan karyawannya. Orang lain dan yang pelanggannya. menolong kita, seperti itu. Akan kehilangan semuanya ya. Iya. Oke. Nah, artinya meskipun kondisinya seperti ini, pasang surutnya kayak gini, tahu sendirilah kondisi pandemi kayak gini ya. Kita harus bisa menyikapi. Oke, benar sekali. Nah, berarti online-nya ini dikencengin dong, Mbak Dwi, kali betul. ini ya. Kenceng. Pasti ya. Iya. Jadi posting tiap hari nih ya. Setiap hari, setiap masak pagi. apapun posting lah. Iya. Tiap pagi saya harus menyiapkan ini menu apa ya, ini menu apa, seperti itu. Oke. Nah, ini full Chinese food dan juga ada masakan Jawanya. Kalau Chinese foodnya apa aja nih, Mbak Dwi, yang menjadi unggulannya di situ? Banyak ya Mas ya, karena setiap hari itu orang tuh berganti-ganti untuk beragam ya. Ada 150 lebih Chinese food masakan kita. Wow, banyak banget. Banyak. Dan itu pun enggak semua ada di menu kita. Tapi kalau ada pesan pelanggan yang minta request bisa menu ini enggak? Kita harus selalu berusaha, namanya pingin itu bisa bilang gitu. Kan sekarang ada YouTube, ada Google. Kita belajar dari situ juga. Waduh, kokinya ini benar-benar andalan ya. Dari situ aja sudah bisa bikin menu baru ya. Iya. Oke. Ya itu di inovasi ya. Kalau enggak gitu kita nggak bisa jalan. Sampai 100 lebih menu ya? 100 lebih itu menu. Untuk Chinese food ya? Iya. Wah, keren. Padahal belum pernah ke Cina. Saya belum pernah, semoga aja. Wah, nanti kalau ini sukses bisa diberangkatkan ke sana. Amin. Oke, jadi menunya banyak sekali Kansela Gracia. Chinese food apa aja di situ komplit. Anda minta apa aja ada gitu ya. Iya. Ramen ada. Ramen kita enggak punya. Oh, enggak punya ya. Itu enggak masuk hitungan. Enggak masuk itu. Oke, kalau masakan Jawa nih yang mungkin menjadi ya akhir-akhir ini menjadi favorit lah di situ apa nih? Sebenarnya masakan Jawa favorit kita itu bukan masakan Jawa itu ya, nasi lemak. Nasi lemak itu nasi dari masakan dari Singapura ya, terkenal. Nah, kita ambil itu satu. Nasi lemak. Dan itu banyak peminatnya. Kalau minggu pagi itu mereka yang bersepeda selalu mampir nasi lemak. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu menu sarapan ya? Iya, menu sarapan nasi lemak. Bukan pecel ya, tapi lemak. Nasi lemak. Oke. Ini keren sih Kansela Gracia, keren banget. Jadi buat Anda yang ingin menuntaskan rasa penasaran Anda bisa langsung datang ke Depot Tanggamus di Jalan Tanggamus nomor 31. Kota Malang ya. Iya. Oke, itu di daerah mana? Kecamatan? Itu masuk Jalan Gede, depannya Bebek Dulur. Jadi Kecamatan Ororodowo. Ororodowo. Ya, Kecamatan Ororodowo. Jadi nanti bisa di search di Google sudah ada ya. Bisa, kita sudah di Google, masuk Google bisnis. Nah, di sini sudah ada komentar-komentar dari Google juga Kansela Gracia gitu ya. Iya. Ada yang tanya menu, ada yang tanya alamat, ada yang waduh, saya bisa reorder nih beberapa kali dari situ. Wih, keren banget. Berarti artinya masakannya enak nih, suaminya Mbak Dwi sendiri. Oke, mungkin yang terakhir nih tips untuk Kansela Gracia, mungkin sekarang juga bergerak di bisnis kuliner ini Mbak Dwi. Iya. Bagaimana supaya mereka ini bisa tetap semangat di kala pandemi seperti ini dan tidak kehilangan modal? Nah, kita tetap berinovasi.
tetap kreatif. Ya. Lalu apa yang diinginkan pelanggan kita itu harus bisa mengikuti semampu kita dan berikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Lalu yang terakhir jangan lupakan untuk selalu berdoa kepada yang di atas. Dengan usaha kita pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Dan jangan lupa niatkan untuk orang untuk banyak. Semua orang ya. Karena kita berhasil bukan dengan diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Banyak sekali faktor yang membuat kita berhasil dari orang lain. Dukungan betul keluarga mereka. Nah, mereka pasti semoga gini. Wah, anak saya diterima kerja di tempat ini gitu ya. Wah, semoga usahanya juga sukses gitu. Akhirnya kan orang-orang di belakang karyawan ini juga mendoakan di situ. Keren. Betul. Oke, terima kasih Mbak Dwi dan juga Mbak Ulan sudah hadir di studio Sola Gracia FM. Ini teman-teman dari Depot Tanggamus Malang, kawan Sola Gracia. Kalau Anda penasaran bisa langsung datang ke sana di Jalan Tanggamus nomor 31 Malang. Saya Firman pamit dan teman-teman dari Tanggamus juga pamit. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.